إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah yang pertama kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, agar kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Akan tetapi ketika kita lupa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, karena banyak di antara kita yang lupa tidak bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salah satu di antara nikmat yang sering kita lupa adalah yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sering kita lalai dan lupa untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia sering lupa dan melalaikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan, uswah hasanah, sebaik-baik contoh yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini khatib insyaallah akan menyampaikan tentang bahaya kemunafikan. Munafik adalah orang yang menampakkan keimanan padahal hatinya tidak beriman. Siapakah yang disebut dengan orang munafik? Munafik itu adalah orang yang mengaku Islam, namun praktiknya dan hatinya berbeda dengan pengakuannya. Dari sini kita bisa menarik pelajaran bahwasanya orang yang mengaku Islam KTP bisa dicap munafik, sebagaimana akan kita lihat dari perkataan Huzaifah dalam tulisan ini. Seorang sahabat yang bernama Huzaifah ibnul Yaman pernah ditanya pada Huzaifah, siapakah yang munafik itu? Ia lantas menjawab, yaitu orang yang mengaku Islam namun tidak mengamalkan ajaran Islam. Itulah contoh daripada orang-orang munafik. Sedangkan ciri daripada orang munafik, ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya ada yang mengatakan ada 5 ciri, dan dalam hadis lain mengatakan ada 3 ciri. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan fa in kanat hadlatu minhunna fihi kanat fihi hadlatan minal munafiq hatta yad'aha min idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada ahfa wa idza khasama fajara wa idza ahada ghadara kharaja. Kharajahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 4 tanda seorang disebut munafik. Jika salah satu perangai itu ada, ia berarti punya watak munafik. Maka perlu diperhatikan para jamaah sekalian, kalau misalkan tanda-tanda ini ada pada diri kita, maka kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan ini. Ia berarti punya watak munafik sampai ia mengatakan dan meninggalkan 4 hal. Jika ia berkata, maka ia berdusta. Banyak di antara orang-orang di luar sana yang sering dan pandai berbicara, tapi bicaranya adalah bohong, dusta, tidak sebenarnya, bahkan sering menipu dan ngeprank-prank yang lainnya. Itu merupakan contoh daripada sifat kemunafikan. Sedangkan yang kedua, jika ia berjanji, ia tidak menepati. Ia biasanya sering mengatakan sesuatu sehingga dia tidak akan menjadikan janjinya itu ditepati, sehingga perbuatan itu merupakan daripada ciri dari orang munafik. Sedangkan yang ketiga adalah jika berdebat, dia saling adu debat sehingga ia merasa paling benar dan paling menang di antaranya. Itulah merupakan ciri daripada orang munafik. Dan yang keempat adalah jika membuat perjanjian, ia melanggar perjanjian atau berkhianat terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam hadis lain disebutkan bahwasanya innamal munafiqu thalathun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu 3, yaitu apabila berbicara ia dusta, itu sama seperti hadis yang sebelumnya. Yang kedua, apabila berjanji ia mengingkari, dan yang ketiga, ketika ia diberi amanah dia berkhianat. Banyak di antara kita yang diberikan amanat oleh seseorang dan lupa akan amanat itu dan tidak menepati amanat tersebut. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Ia juga berpuasa, salat dan mengaku muslim, tapi masih punya 3 ciri yang di atas ia, maka tetap diklaim sebagai orang munafik. Dalam riwayat lain disebutkan in ayatul munafiqi salasun wa in shama wa shalla wa zama'annahu muslimun. Tanda orang munafik itu ada 3, walaupun orang tersebut puasa dan mengerjakan salat, tetap aja dia menjadi daripada orang munafik. Hadis riwayat Muslim. Jadi para jemaah sekalian, walaupun dia mengerjakan ibadah salat, puasa dan yang lainnya, akan tapi di hatinya masih ada tanda daripada tanda kemunafikan, maka dia termasuk daripada orang-orang munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Riya juga merupakan bagian daripada tanda-tanda orang munafik. Sikap munafik yang dijelaskan secara jelas dalam hadis tentang ciri-ciri orang munafik tersebut digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-142 yang artinya sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka lakukan dengan jelas, mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Riya adalah melakukan segala hal, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban agama, karena meliputi rasa ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Sehingga ketika kita salat, maka dia seakan-akan khusyuk dalam salatnya, akan tetapi hatinya ingin dipuji oleh orang, dan itu merupakan contoh daripada orang munafik. Dan juga orang munafik itu senangnya adalah dipuji, dan ketika dia mendapat teguran maka dia akan marah akan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam hal ini orang munafik hanya akan melakukan suatu kebaikan
di saat disaksikan oleh orang lain. Dan juga orang munafik selalu menyeru kepada mungkaran sebagaimana dalam At-Taubah ayat yang ke-67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya orang-orang munafik baik itu laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah kepada kebenaran atau yang ma'ruf. Itulah tanda-tanda dari orang munafik. Dia tidak mau melakukan kebaikan kecuali ia ingin dilihat oleh orang, dan juga orang-orang munafik tidak mau melakukan kebaikan karena merupakan sifat dari sifat tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Orang munafik juga ada yang membaca Al-Quran dan ada juga yang tidak membaca Al-Quran. Karena orang munafik itu ada di antara orang Islam dan juga ada di antara orang yang non-Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mithlur raihanah, rihaha thayyibun wa ta'muha marrun. Wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kafathil khanzanah laisa laha rihun wa ta'muha marrun." Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu adalah seperti bunga, baunya harum tapi rasanya pahit. Begitulah orang munafik yang membaca Al-Quran. Dia itu seakan-akan manis di lidahnya tapi hatinya busuk. Itulah merupakan contoh daripada orang munafik. Banyak di antara kita yang mempunyai ciri-ciri seperti ini, akan tetapi sulit kita menentukan karena yang tahu adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Seumpamanya buah pare, dia tidak berbau dan pahit rasanya. Orang munafik itu yang tidak membaca Al-Quran seperti buah pare, luar dalamnya pahit, sehingga ucapannya, perbuatannya dan yang lainnya sudah jelas perilakunya, yaitu perilaku orang munafik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dan juga orang munafik itu pasti dan jelas akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira." Sungguh orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah. Benar-benar akan masuk neraka di tingkatan paling bawah, dan kamu akan mendapat tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sungguh bahaya dan merugi ketika ada tanda-tanda kemunafikan dalam diri kita. Maka sebelum ajal menjemput kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan dalam diri kita ada sifat kemunafikan, maka sungguh kita akan celaka dan juga akan kekal dalam neraka Jahannam, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat ke-68, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha yahsabuhum la'allahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik, baik itu laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir, dengan neraka Jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga di antara kita tidak ada sedikit pun sifat daripada sifat orang munafik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah yang berbahagia, marilah di khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang taat dalam beragama, sehingga tidak ada sedikit pun di antara kita dengan tanda-tanda kemunafikan, sehingga kelak di hari kiamat kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Allahumma ja'alna min ahli al-khair wa ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar.